Asal-usul hantu pocong dalam budaya Indonesia banyak dikaitkan dengan tradisi pemakaman Islam. Dalam Islam, jenazah yang dikuburkan dibungkus kain kafan dan diikat pada beberapa bagian, termasuk kepala, leher, perut, dan kaki. Setelah dikuburkan, tali di bagian kepala biasanya dilepas. Namun, dalam cerita rakyat, hantu pocong digambarkan sebagai arwah yang gentayangan karena tali kafannya tidak dilepas setelah dikubur. Akibatnya, ia bangkit dari kubur dan melompat-lompat mencari orang yang bisa melepaskan tali tersebut. Mimin sudah mencari sumber di berbagai tempat tentang asal-usul yang sebenarnya tentang pocong. Naskah-naskah dan catatan sejarah yang Mimin sudah temui adalah dari naskah kuno dan tradisi lisan yang mengatakan tidak ada catatan tertulis yang secara pasti menyebutkan asal mula pocong dalam sejarah di Nusantara. Cerita tentang pocong lebih banyak berasal dari tradisi lisan yang berkembang di masyarakat, terutama di Jawa dan Sumatera. Pengaruh kepercayaan lokal, kepercayaan terhadap arwah yang gentayangan karena urusan yang belum selesai atau ritual yang kurang sempurna telah lama ada dalam budaya Indonesia. Sebelum kedatangan Islam, konsep pocong bisa jadi merupakan gabungan antara ajaran Islam tentang pemakaman dan kepercayaan animisme lokal. Sastra modern dan populer. Pocong mulai sering muncul dalam sastra modern, terutama dalam novel dan cerita horor sejak abad ke-20. Film dan sinetron horor Indonesia seperti Pocong pada tahun 2006 dan Pocong yang 2 pada tahun 2007 semakin memperkuat citra pocong dalam budaya populer. Secara keseluruhan, pocong adalah hasil daripada perpaduan tradisi Islam, kepercayaan lokal, dan pengaruh sastra serta media modern. Jika Anda mencari naskah atau sumber tertulis yang lebih spesifik, mungkin bisa ditelusuri dalam manuskrip kuno atau catatan antropologi tentang kepercayaan masyarakat Indonesia. Di sini Mimin ada satu cerita tentang pocong, tentang asal-usul kemunculan pocong di Nusantara. Cerita dimulai dengan di dalam suasana malam, angin berhembus, suara burung hantu berbunyi. Malam di desa Gentayangan selalu sunyi, bahkan terlalu sunyi. Tidak ada yang berani keluar setelah matahari terbenam. Semua orang percaya jika kau mendengar suara kain berkibar, itu berarti dia datang. Dahulu, desa Gentayangan adalah desa yang makmur. Penduduknya hidup tenteram. Sampai seorang dukun sakti bernama Ki Suro datang dan tinggal di sana. Ia dikenal memiliki ilmu hitam yang kuat, dan siapapun yang menentangnya akan menerima kutukan mengerikan. Suatu hari, seorang pemuda desa bernama Raden Jaya menentang Ki Suro. Ia menemukan bahwa dukun itu sering melakukan ritual terlarang di kuburan desa. Raden Jaya berusaha membongkar kejahatan Ki Suro, tetapi dukun itu murka. "Kau akan menyesal telah melawan aku," teriak Ki Suro. Pada malam yang sama, Raden Jaya ditemukan tewas. Tubuhnya membiru, matanya membelalak, dan bibirnya seolah membisikkan sesuatu. Warga desa menguburkan Raden Jaya sesuai adat, tetapi sesuatu terasa janggal. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan hitam di dekat kuburan. Lalu seorang kakek tua pun berbisik,
tali kafannya belum dilepas. Namun, warga tidak berani menggali kembali kuburan itu. Mereka memilih diam hingga malam berikutnya. Tengah malam, seorang warga bernama Pak Rahmat berjalan pulang. Ia mendengar suara aneh, seperti sesuatu melompat-lompat di belakangnya. Saat ia menoleh, tubuhnya langsung membeku. Di bawah sinar bulan, terlihat sosok mengerikan. Tubuhnya dibalut kain kafan, wajahnya pucat dengan mata hitam yang kosong. Ia tidak berjalan, melainkan melompat-lompat. Hantu! Pak Rahmat tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dalam hitungan detik, tubuhnya terjatuh tak bernyawa. Sejak malam itu, warga desa Gentayangan hidup dalam ketakutan. Mereka percaya siapapun yang meninggal di desa itu harus dipastikan tali kafannya dilepas. Jika tidak, mereka akan kembali sebagai pocong. Dan sekarang, saat kau mendengar kain berkibar di malam hari, jangan menoleh ke belakang, karena bisa jadi dia ada di sana.